Tahukah kamu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Lalu, bagaimana caranya agar kualitas hasil pembelajaran meningkat? Untuk dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar di kelas, diperlukan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, dan media pembelajaran sebagai alat dan bahan ajar untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pemilihan media pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu mengajar tenaga pendidik. Dengan adanya media sebagai alat bantu, ini memudahkan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas. Segala bentuk media pembelajaran sudah diatur dan disiapkan oleh tenaga pendidik guna untuk mengefisienkan waktu, termasuk ke dalam mempersiapkan media pembelajaran sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Contohnya, bila guru ingin menggunakan video sebagai bahan ajar untuk mengajar, maka guru harus menyiapkan video pembelajaran tersebut sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, supaya di saat proses pembelajaran berlangsung, tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Penggunaan media pembelajaran sangat bermanfaat terhadap meningkatnya kualitas proses pembelajaran siswa. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya hasil pembelajaran siswa. Tentunya terdapat alasan mengapa media pembelajaran sangat bermanfaat terhadap proses pembelajaran dan juga hasil pembelajaran pada siswa. Berikut merupakan alasan pertama media pembelajaran sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran berkenaan dengan manfaat media pembelajaran pada siswa. Alasan yang pertama, pembelajaran menggunakan media akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya, pembelajaran mengenai sejarah Indonesia akan lebih menarik di mata siswa bila dikemas dalam video dokumenter yang ditampilkan menggunakan media laptop dan proyektor daripada siswa diminta untuk membaca buku yang terkadang hal itu malah membuat siswa mengantuk. Alasan yang kedua, pembelajaran menggunakan media pembelajaran akan memudahkan dalam pemaknaan dalam proses pembelajaran. Hal ini berkenaan dengan pengalaman pembelajaran yang dialami oleh siswa, sehingga siswa menjadi lebih mudah mengingat karena dalam proses pembelajaran siswa menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan oleh tenaga pendidik atau guru. Contohnya, pembelajaran yang mengenai definisi atau makna-makna biasanya sulit untuk diingat dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, diperlukan buku sebagai media pembelajaran supaya siswa dapat mengulas materi kembali bila terjadi kekeliruan dalam daya ingatnya. Setelah kita mengetahui dua alasan penggunaan media dalam pembelajaran, untuk alasan yang ketiga akan saya jelaskan. Jadi, alasan ketiga dalam penggunaan media pembelajaran, saat pembelajaran akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak kelelahan berbicara untuk menjelaskan materi pembelajaran. Contohnya, di saat guru sedang mengajarkan materi tentang kepadatan penduduk di sebuah kota, maka materi tersebut akan lebih bervariasi dan menarik perhatian siswa bila ditampilkan atau disajikan dalam bentuk gambar atau foto sebuah kota yang padat penduduk dengan segala permasalahannya. Dengan begitu, siswa akan meneliti gambar atau foto tersebut, lalu menanyakan hal yang ingin diketahuinya. Guru dapat menjawab pertanyaan dari siswa, lalu menjelaskan materi demi materi berdasarkan dengan gambar yang disajikan tersebut. Alasan yang keempat dalam penggunaan media pembelajaran adalah siswa jadi mendapatkan banyak kegiatan. Sebab siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, melainkan siswa juga mengamati, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Contohnya,
Di saat guru sedang mengajarkan materi pertumbuhan penduduk di sebuah kota, maka materi tersebut akan lebih menarik bila ditampilkan dalam bentuk grafik, karena akan jelas berapa kenaikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Dan hal tersebut membuat siswa memiliki kegiatan mengamati dan menghitung jumlah pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tidak hanya mendengarkan materi dari guru saja. Nah, kita sudah mengetahui alasan pertama mengapa penggunaan media pembelajaran sangat berkenaan dengan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jika kita sudah mengetahui, kita akan membahas mengenai alasan kedua mengapa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Pada alasan kedua ini, penggunaan media pembelajaran sangat berkenaan dengan taraf berpikir siswa sebagai seorang peserta didik. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan, dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pembelajaran serta kaitannya dengan tahap berpikir tersebut, sebab melalui pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Contohnya seperti penggunaan peta atau globe dalam pelajaran ilmu bumi pada dasarnya merupakan penyederhanaan dan pengkonkretan dari konsep geografis, sehingga dapat dipelajari siswa dengan wujud yang jelas dan nyata. Dengan menggunakan peta atau globe akan mempermudahkan pemahaman siswa karena siswa dapat melihat langsung bentuk tiruan dari materi yang sedang dipelajari, yaitu materi tentang bumi. Nah, dari penjelasan video tadi kita dapat menyimpulkan jika penggunaan media pembelajaran sangat penting digunakan seorang guru sebagai tenaga pendidik. Karena dengan adanya media pembelajaran, seorang guru akan lebih mudah menyiapkan materi sebagai bahan ajar dan menyiapkan alat-alat bantu apa saja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran akan mencapai tujuan dan mencapai hasil yang sudah ditentukan. Itu tadi pembahasan materi pada kali ini. Sampai jumpa untuk pembahasan materi selanjutnya.